Radio Trus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kita tetap mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keragaman di Indonesia. Materi hari ini dapat kalian lihat pada modul pembelajaran tema 1 pertemuan 15 halaman 32. Sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa dan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim. Coba kalian lihat peta negara Indonesia di samping ini. Wilayah negara Indonesia yang berbentuk kepulauan ini menyebabkan adanya keragaman. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari keberagaman tersebut, yaitu keberagaman suku bangsa, bentang alam, keadaan iklim, dan keanekaragaman flora dan fauna. Anak-anak, apakah kalian tahu ada berapa suku di Indonesia? Ada sekitar 1340 suku bangsa. Ternyata negara kita sebuah negara yang besar ya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dengan cara tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dari 1340 suku bangsa tadi, suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh pakaian adat suku Jawa. Ini contoh rumah adat suku Dayak. Ini contoh makanan khas suku Betawi. Sedangkan yang ini contoh senjata tradisional suku Madura. Dan yang terakhir ini adalah contoh seni patung suku Asmat. Anak-anakku, sekarang kita akan melihat kenampakan alam atau bentang alam yang terdapat di Indonesia. Kalian yang tinggal di Banyumas tentunya bisa melihat Gunung Slamet. Atau mungkin kalian pernah berekreasi ke Teluk Penyu di Cilacap. Nah, Gunung Slamet dan Pantai Teluk Penyu adalah contoh-contoh dari kenampakan alam atau bentang alam di Indonesia. Anak-anak, bentang alam di Indonesia sangat beragam. Setiap pulau dengan pulau lainnya tentunya ada bentang alam yang sama atau mungkin berbeda. Berikut ini akan kita lihat beberapa contoh bentang alam di beberapa pulau di Indonesia.
Yang pertama adalah Gunung Puncak Jaya di Papua. Gunung Puncak Jaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia, di mana di bagian puncaknya masih terdapat es abadi. Yang kedua, kita akan melihat Sungai Kapuas di Kalimantan. Sungai Kapuas ini sungai yang lebar, sehingga fungsinya akan berbeda dengan sungai-sungai di Pulau Jawa. Kalau sungai-sungai di Kalimantan sebagian besar digunakan sebagai sarana transportasi, karena sungainya memungkinkan untuk dilalui oleh kapal atau perahu. Yang ketiga, sekarang kita akan melihat dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi merupakan daerah yang berhawa sejuk, sehingga di daerah ini para penduduknya banyak yang bermata pencaharian di bidang pertanian atau perkebunan, seperti menjadi petani sayur dan pemetik teh. Sekarang kita akan melihat Pantai Tanjung Bira di Sulawesi. Pantai Tanjung Bira di Sulawesi, pantai yang sangat indah, dan di sana juga ada sebuah tempat objek wisata yang terkenal di dunia, yaitu Taman Laut Bunaken. Anak-anakku, negara Indonesia yang terletak tepat di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis memiliki ciri-ciri hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari sini tentunya sekarang kalian paham mengapa di Indonesia tidak ada musim salju. Musim kemarau dan musim penghujan terjadi karena dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim disebut juga dengan angin muson. Ketika bertiup angin muson barat, maka di Indonesia terjadi musim penghujan. Sedangkan jika bertiup angin muson timur, maka negara kita mengalami musim kemarau. Ini semua juga karena dampak negara kita yang berupa kepulauan sekaligus berada di daerah khatulistiwa dan terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa dampak bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dalam hal jenis tanaman dan hewannya, atau jenis flora dan faunanya. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan corak dan jenisnya, maka fauna atau hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis, yaitu fauna yang tinggal di wilayah bagian barat Indonesia, meliputi Sumatera, Kalimantan,
Jawa, dan Bali. Hewan-hewan yang ada di daerah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di Asia, seperti gajah, badak, harimau, elang, dan kura-kura. Yang kedua adalah fauna tipe peralihan, yaitu fauna yang tinggal di wilayah bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi, Kepulauan Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna tipe peralihan ini disebut juga fauna asli khas Indonesia, karena jenis hewan yang terdapat di daerah ini tidak terdapat di daerah lain. Kalaupun ada kemiripan dengan hewan di daerah lain, pasti tetap ada perbedaannya. Contoh hewan tipe peralihan adalah komodo. Komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah fauna tipe australis, yaitu fauna yang tinggal di wilayah bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Hewan-hewan yang ada di daerah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di daerah Australia. Contohnya adalah kanguru. Di daerah Papua juga ada kanguru. Anak-anak, kalau tadi kita belajar tentang jenis hewan atau fauna, sekarang kita akan mempelajari keanekaragaman flora atau tumbuhan. Letak Indonesia juga menyebabkan jenis tanaman atau flora dibedakan menjadi dua, yaitu flora jenis Indo-Malayan dan flora jenis Indo-Australian. Tanaman yang termasuk jenis Indo-Malayan tersebar di daerah sebelah barat Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh tanaman jenis Indo-Malayan adalah berbagai jenis tanaman meranti dan rotan. Sekarang kita akan mempelajari tanaman yang termasuk jenis Indo-Australian. Tanaman jenis Indo-Australian tersebar di daerah sebelah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Contoh tanaman jenis Indo-Australian adalah di daerah sana terdapat hutan kayu putih, yang mana hutan kayu putih tidak ditemukan di daerah wilayah barat. Selain itu juga ada tanaman sagu, yang mana tanaman sagu juga tidak ditemukan di daerah barat. Kebalikannya, di daerah timur tadi tidak ditemukan rotan, yang mana rotan sangat banyak terdapat di daerah wilayah barat. Anak-anakku, sekarang mari kita uji pemahaman kalian terhadap materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Sekarang
tolong kalian buka kegiatan 2 halaman 34 pada modul tema 1 kalian. Selain itu, kalian juga siapkan alat tulisnya. Anak-anakku, Pak Guru akan memberikan 3 pertanyaan yang akan kalian tulis jawabannya pada lembar kegiatan 2. Silahkan kalian persiapkan diri kalian. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 contoh keragaman sebagai dampak kondisi geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pertanyaan kedua. Sebutkan bukti adanya keberagaman bentang alam di wilayah Indonesia. Pertanyaan ketiga. Mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Anak-anakku, sekarang kalian bisa menghentikan video pembelajaran ini sebentar, sekitar 5 menit, untuk waktu bagi kalian mengerjakan 3 pertanyaan tadi. Setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan kalian lanjutkan lagi video ini untuk kita bahas bersama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Maju terus Min 1 Banyumas. Maju terus Min 1 Banyumas. Baik anak-anakku, mari kita koreksi jawaban kalian. Silahkan kalian lihat jawaban berikut ini. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah mirip dengan jawaban Pak Guru? Mungkin tidak harus sama persis, tetapi yang penting intinya sama. Apabila jawaban-jawaban kalian sudah betul semua, kalian patut bersyukur, alhamdulillah, karena Allah telah memudahkan kalian. Tetapi jika kalian belum betul semua, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, tetap semangat belajar, dan jangan lupa berdoa. Karena Allah pasti akan mengabulkan doa seorang anak yang selalu rajin belajar, melaksanakan perintah agama, dan mematuhi orang tua. Anak-anakku yang hebat, ternyata waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sebelum Pak Guru akhiri, tolong kalian kerjakan kegiatan 3, di mana pada kegiatan 3 itu terdapat beberapa soal latihan.
kalian bisa melihat materi pada kegiatan 1 apabila kalian merasa kesulitan. Atau mungkin kalian bisa meminta bantuan kedua orang tua kalian untuk membantu kalian mengerjakan latihan-latihan tersebut. Anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran secara daring pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini akan bermanfaat. Mari kita membaca doa dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru akhiri, tetap semangat dalam belajar. Mengapa? Karena kalian adalah anak-anak Min 1 Banyumas. Sedangkan anak-anak Min 1 Banyumas sesuai visinya yaitu cekatan bersahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Min 1